Halo semua, kembali lagi di channel Meteorologi. Di video kali ini saya akan share ya tips memilih provider VPS lokal terbaik berdasarkan pengalaman saya sudah menggunakan berbagai macam provider VPS ya. Nah, teman-teman bisa ikuti tipsnya agar teman-teman mendapatkan provider VPS yang memiliki kualitas sangat baik. Yang pertama, sudah menggunakan CPU clock di atas 3 GHz. Jadi teman-teman cari yang CPU-nya ini, CPU clock-nya ini di atas 3 GHz. Nah, yang kedua, SSD NVMe. Sudah menggunakan SSD NVMe. Agar apa? Tujuannya agar IOPS-nya ini kencang. Yang ini. Nah, untuk kalau dia masih pakai SSD, pastikan dia pakai SSD yang grade enterprise. Jadi kalau dia misalnya providernya itu belum pakai NVMe, tapi pastikan dia pakai SSD yang grade-nya enterprise, karena kalau dia pakai SSD yang grade enterprise, performa IOPS-nya itu juga sangat baik, stabil dia. Nah, yang di lokal itu yang masih pakai SSD, tapi sudah pakai SSD grade enterprise itu Bisnet GeoCloud. Jadi teman-teman masih oke pakai Bisnet GeoCloud walaupun dia masih pakai SSD, karena grade-nya itu enterprise, jadi IOPS performanya itu sangat baik. Yang ketiga, bandwidth internet tidak terlalu kecil. Contoh bandwidth inter yang besar itu di lokal ya, ada Bisnet Geo. Cobaan terakhir saya itu 1 gigabit per second. Warna host itu sekitar 200 sampai dengan 500 Mbps bandwidth internasionalnya. Nah, dua ini provider lokal yang saya tahu punya bandwidth internasional yang sangat besar. Nanti teman-teman bisa download aja ebook One on Base of VPS ya. Di situ ada banyak provider lokal. Teman-teman bisa lihat nanti bandwidth internasional itu berapa gitu kecepatannya. Yang keempat, pastikan ada peering ke Cloudflare dan Telkom NCIX. Nah, kenapa ke Cloudflare ini? Karena Cloudflare ini mayoritas website di dunia sekarang, nggak hanya di Indonesia ya, di dunia itu rata-rata sudah menggunakan Cloudflare. Nah, dan juga kenapa kita pastikan dia ada peering ke Telkom, minimalnya ke NCIX ya, Neocentric ya. Karena apa? Karena 98% pengguna internet di Indonesia itu menggunakan provider Telkom. Itu data tahun 2020 ya, saya lihat. Yang 2024 ini nggak tahu ya, tapi saya yakin IndiHome itu masih mendominasi 98% pengguna internet di Indonesia. Dan juga kalau Telkomsel itu saya yakin juga masih mendominasi 95% pengguna internet di Indonesia. Jadi kalau teman-teman itu pakai provider VPS, server teman-teman itu pastikan dari Telkom itu diakses bagus. Kalau diakses dari Telkomnya latensinya 3 digit ratusan ms, itu udah pasti nggak bagus. Cara ngakalinnya teman-teman pakai Cloudflare. Nah, supaya bisa dipakai CDN Cloudflare kan. Tapi kalau tidak ada peering ke Cloudflare, pasti latensi ke Cloudflare-nya pasti 2 digit gitu. Kalau dia ada peering ke Cloudflare, dia hanya 0 ms sampai 1 ms. Pasti dia 1 digit lah pokoknya. Mau 0 sampai 5 pasti sekitarin itulah kalau dia ada peering ke Cloudflare-nya. Cara ngeceknya gimana? Teman-teman bisa login aja ke VPS-nya. Itu teman-teman ping aja ke DNS-nya Cloudflare yang 1.1.1.1. Nah, kalau dia seperti ini nih kan timenya 0 ms nih, 0.409 ms, 0,545 ms. Nah, itu artinya dia ada peering ke Cloudflare-nya. Ini VPS saya yang ada di Warna Host ya. Yang Cloud VPS-nya itu ada peering ke Cloudflare-nya. Jadi dia latensinya rendah. Kalau dia nggak ada peering, dia pasti latensinya jelek gitu. Masih di atas 16 atau 20 ms. Dia pasti 2 digit ya. Kalau 3 digit udah tuh lupakan aja providernya, pasti nggak usah dipakai lah, pasti jelek lah jalan layanannya. Jadi pastikan ada peering ke Cloudflare dan juga Telkom. Ini sangat penting ya. Yang kelima, sudah menggunakan anti DDoS. Jadi kalau nggak ada anti DDoS, VPS-nya diserang sama DDoS, otomatis VPS-nya jadi gangguan down. Atau kalau misalnya yang jadi target itu bukan VPS teman-teman, tapi core network-nya dari provider VPS-nya, itu juga akan mengaruh. Makanya sangat penting kita memilih layanan provider VPS yang sudah menggunakan anti DDoS. Nah, ini salah satu contoh ya provider VPS yang lagi kena DDoS. Nah, ini
teman-teman bisa perhatikan ya, ini downtime-nya sampai 3 jam gitu, mati dia. Ini lagi dia kena serangan DDoS sampai kayak gini nih, karena networknya udah dihantam ya kalau yang kayak gini. Kalau dia masih ke VPS kita, itu mungkin downnya sekitar 2 menit, 5 menit, 15 menit gitu. Tapi kalau udah gini, ini udah dibombardir lah bisa. Jadi pastikan teman-teman itu sudah menggunakan provider VPS yang ada anti DDoS-nya. Nah, kalau yang ada anti DDoS di Indonesia itu ada Biznet Geo, ID Cloud Host, Warna Host, itu sudah punya anti DDoS. Nanti teman-teman bisa cek aja di Google. Misalnya teman-teman mau cek ada nggak peering ke Cloudflare, teman-teman ketik aja Warna Host spasi Cloudflare gini, enter. Nah di sini ada nih peering Cloudflare, Warna Host anti DDoS gitu misalnya. Nih provider cloud VPS lokal dengan uptime dan anti DDoS terbaik. Ini kan gratis proteksi anti DDoS, berarti dia sudah ada anti DDoS-nya. Kalau mau teman-teman lihat nanti dia pakai anti DDoS apa, ya kunjungi websitenya gitu kan. Di sini biasanya ada nih network Warna Host telah dilengkapi dengan anti DDoS untuk memfilter. Nanti teman-teman kalau mau tanya dia, lu pakai anti DDoS apa gitu, nah chat aja nih, chat dengan CS-nya sini. Nanti mereka pasti akan kasih tahu lah. Kalau provider itu harus transparan ya. Nah, kalau dia semakin dia transparan, berarti dia semakin bagus lah. Nah, yang terakhir ya, yang keenam itu supportnya responsif, respon di bawah 1 jam. Kenapa saya kasih respon di bawah 1 jam? Kenapa nggak langsung balas gitu? Karena ini teman-teman pakai VPS gitu. VPS itu kan rata-rata mayoritas 99% cache-nya itu bisa kita handle sendiri gitu. Kalau kita ada masalah, kita bisa handle sendiri. Sebagai contoh misalnya teman-teman mau import database size-nya itu 10 giga gitu. Teman-teman bisa import langsung aja gitu. Nah, tapi kalau teman-teman pakai hosting itu kan kalau 10 giga pasti gede kan. Kalau kita import dari PHP adminnya langsung rata-rata bisa time out gitu, bisa gagal import. Nah, mau nggak mau kita harus hubungi supportnya. Makanya kalau hosting itu semakin cepat supportnya membalas semakin bagus gitu kalau teman-teman pakai hosting. Tapi kalau teman-teman pakai VPS itu respon di bawah 1 jam aja udah cukup bagus gitu. Karena mayoritas problem itu kita bisa handle sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu harus ada support dari WA lah atau live chatnya lah. Nggak harus. Kalau dia hanya menyediakan open ticket nggak masalah juga gitu. Jadi kita open ticket kita dijawab di bawah 1 jam itu provider VPS-nya sudah kategori bagus. Tapi kalau hosting memang teman-teman kalau bisa carilah yang langsung bisa jawab gitu. Kalau ada dari WA ya oke juga, live chat oke juga gitu. Karena hosting itu akan banyak tergantung kepada support dari providernya. Tapi kalau VPS itu rata-rata udah enggak, karena semua problem kita bisa handle sendiri gitu. Oke, ini ya 6 poin dari saya untuk memilih provider VPS lokal dengan kualitas terbaik berdasarkan pengalaman saya. Nanti teman-teman kalau ada masukan lagi, teman-teman tulis saja di kolom komentar. Dan juga kalau teman-teman ingin bertanya mengenai Cloud VPS atau VPS provider hosting yang bagus, itu teman-teman bisa join grup Telegram Metodologi, linknya ada di deskripsi. Di sana teman-teman bisa tanya-tanya mengenai VPS ataupun Cloud VPS. Oke, demikian videonya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.